Ya, kembali bersama kami di Jelang Pilkada dan kami juga mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 02151511111. Silakan tadi Bang Emrus terpotong. Baik, untuk. Memang banyak kalangan mengatakan bahwa Pilkada 2018 sebagai sesuatu batu loncatan gitu ya untuk koalisi di dalam Pilpres itu, dan bahkan itu dikatakan oleh salah satu partai yang membentuk koalisi baru, yaitu Gerindra, PAN sama PKS. Tetapi ketika kita lihat susunan ini dan ganti gonta ini, tidak ada jaminan lagi. Kenapa? Ada partai tertentu yang pendukung pemerintah berkoalisi dengan partai yang berkoalisi dengan poros baru ini. Nah, tidak ada jaminan lagi bahwa ini adalah sebagai suatu peta siapa yang partai mana mengusung siapa. Nah, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa akan terjadi lagi koalisi baru nanti. Nantinya untuk 2019. Jadi ini tidak bisa lagi patokan, kecuali memang di awal ini mereka sudah punya garis bersama-sama. Katakanlah partai pendukung pemerintah, mereka berkoalisi, bisa saja dua atau tiga partai, tidak harus lima-limanya, misalnya di daerah tertentu, mereka saling berganti. Demikian juga poros di luar pemerintah. Misalnya mereka saling berganti di beberapa tempat tersebut. Nah, kalau itu kita pakai, berarti kita bisa memperkirakan bahwa pilkada ini sebagai titik awal untuk pertarungan dalam 2019. Tapi begitu gonta-ganti dan saling cair dan berubah, kita melihat misalnya katakanlah di Medan, bahwa Golkar menyatu dengan PKS. Di Jawa Timur, PKS menyatu dengan PDI Perjuangan. Sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Kita tahan dulu, kita sapa pemirsa yang mau bergabung sama kita. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Masih bersama kami? Halo. Kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 02151555111. Nah, kalau begitu cairnya apakah juga misalnya lebih karena tadi melihatnya sebagai yang penting aman dulu nih posisinya. Betul. Gitu ya. Karena dilihat kalau nanti sudah daerah tertentu ini dianggap aman, maka akan mudah nantinya untuk di 2019 mengajukan Pilpres. Oleh karena itulah nanti di daerah nanti berkoalisi dia. Siapa yang menjadi pemenangnya? Artinya adalah partai yang mengusung gubernur atau wali kota atau gubernur. Pendukung ini akhirnya setelah selesai pilkada mereka bisa saja ditinggal itu nanti. Jadi yang pengusung partai menjadi pemenangnya. Artinya apalagi itu kader mereka. Apalagi misalnya yang 1 dan 2 nih kan sangat menentukan sekali. Misalnya 1 lebih dominan akhirnya. Misalnya katakanlah Jawa Timur. Misalnya kalau menang nanti Gus Ipul misalnya, yang pemenangnya PKB. Karena tidak ada jaminan. Atau boleh jadi dengan PDI Perjuangan karena wakilnya. Tapi partai pendukung lain, saya kira belum tentu mereka loyal terhadap itu. Karena loyalitas politik kita di Indonesia kita pertanyakan terus. Tidak pernah hanya sekedar menjelang pemilu dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah saya menyarankan memang ketika Pilpres nanti yang akan datang, karena pilkada ini sudah didaftarkan, Pilpres yang akan datang harusnya koalisi itu sudah sekarang diumumkan kepada masyarakat. Bahwa kami berkoalisi dengan partai-partai ini untuk mengusung calon dari pilihan kami. Jangan menjelang mereka berubah lagi. Kenapa? Kalau berubah menjelang nanti atau katakanlah menjelang pemilu baru mereka atau akan serentak, lalu berubah koalisi seperti itu, seolah-olah suara rakyat yang dijual. Seperti itu. Jadi kalau boleh mulai sekarang mereka sudah berkoalisi, partai-partai mana yang berkoalisi mengusung presiden, sehingga rakyat bisa melihat, oh ini yang kupilih atau ini yang tidak saya pilih. Walaupun beberapa partai memang sudah mendeklar ya. Dan itu lebih baik. Dan itu lebih awal diberitahu kepada publik sehingga masyarakat tahu ini yang saya pilih di legislatif walaupun kena serentak. Tentu saya inginkan presiden yang ini yang mereka usung. Karena mungkin siapa tahu itu sangat berpengaruh juga untuk pemilihan calon-calon ya. Silakan mungkin dari Mas Adi. Seringkali orang nyebut Pilkada 2018 ini adalah pemanasan, warming up untuk Pilpres. Saya kira ada betulnya, Mbak, meski tidak sepenuhnya benar. Pertama, ini ada koalisi cair, pendukung pemerintah dengan oposisi sering kawin silang di banyak tempat. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, memang dalam 2018 ini kan selain memang akan diselenggarakan pilkada serentak, juga tahapan pemilu serentak juga sudah mulai. Sudah mulai nanti akhir ya. September itu kalau nggak salah di awal itu sudah ada pengumuman capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik. Oktober itu sudah mulai kampanye sampai April. Itu artinya selama rentang waktu setahun ini publik akan dijejali dengan begitu banyak isu-isu politik yang tidak berkesudahan. Dari Januari sampai bulan Juni orang akan berkelahi betapa begitu sibuknya mereka dihadapkan dengan pilkada. Tapi pada saat bersamaan setelah itu orang kemudian berpikir bagaimana pemilu serentak, pemilu presiden, pemilu legislatif, DPD gitu ya. Kemudian menjadi menu keseharian mereka setelah begitu lelah menghadapi pilkada serentak. Nah, yang menjadi ironis menurut saya khawatir, Mbak,
bahwa pilkada serentak 2018 ini hanya sebatas prosedur demokrasi belaka, mengganti pemimpin secara reguler, tidak ada konflik memang, tidak ada pertikaian memang. Yang saya khawatirkan adalah pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti ini justru tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Misalnya soal akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan dan kemiskinan. Kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena memang kita cek misalnya, setiap pilkada yang kita ikuti mulai tahun 2004 sampai sekarang, kita begitu sulit bahkan kekeringan menemukan pemimpin-pemimpin transformatif yang ada. Ada sejumlah pemimpin-pemimpin kepala daerah yang disebut prestisius, disebut sebagai pemimpin transformatif, tapi dikaitkan dengan sejumlah masalah. Misalnya kita tahu Azwar Anas adalah dianggap sebagai pemimpin muda yang penuh prestasi, tapi kena skandal foto. Pak Ganjar juga dianggap sebagai bagian yang relatifly mampu membangun Jawa Tengah, tapi pada saat yang bersamaan, meski hanya sebatas sebagai saksi, selalu berurusan dengan KPK bolak-balik, dan seterusnya. Bahkan Ridwan Kamil yang dianggap fenomenal, dia ditinggalkan oleh Golkar gitu ya. Potret-potret inilah yang kemudian menurut saya, selain memang rasa optimis, saya cuma ada kekhawatiran bahwa kontestasi pilkada 2018 yang terjadi di 171 wilayah ini hanya melahirkan pemimpin baru, tapi tidak mampu meremajakan perubahan-perubahan yang ada di daerah. Kemiskinan tetap ada, IPM juga tetap rendah, pengangguran juga tetap besar, orang ingin sekolah dan kesehatan juga sangat sulit. Ini yang saya khawatir. Inilah yang kemudian menurut saya, bagaimana demokrasi secara substansial. Apa itu demokrasi substansial? Pemimpin boleh berubah, tapi pada saat yang bersamaan, hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, itu harus beres. Terutama soal kemiskinan, terutama soal kesehatan dan pendidikan. Apa guna demokrasi? Pemilihan diadakan secara reguler 5 tahun sekali, kalau kemiskinan tetap itu selalu ada, kesenjangan tetap menganga. Inilah yang kemudian keberlimpahan demokrasi itu nyaris tak ada gunanya di tengah kemiskinan dan penderitaan masyarakat yang nggak kelar-kelar gitu loh. Atau mungkin karena memang ketika memilih ini lebih karena melihat popularitasnya gitu, sehingga tidak melihat bagaimana kinerjanya, bagaimana programnya bukan hanya sekedar program yang bluffing, tapi memang program yang bisa dijalankan begitu. Mungkinkah ada seperti itu? Ini soal menyangkut political will, Mbak. Banyak kepala daerah yang juga populer, elektabilitasnya bagus, mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi, tapi tidak ada political will. Karena mereka menganggap bahwa pemilihan itu seringkali bisa dimanipulasi. Publik yang memorinya cukup pendek, suatu saat itu bisa dikelabui dengan janji-janji yang bluffing, dengan lip service, dengan kamuflase lainnya. Inilah yang kemudian ngapain capek-capek bangun daerah? Toh menjelang 5 tahun mereka tinggal kasih kerudung, kasih sembako, kasih rebana, atau kasih alat tikar di tempat-tempat ibadah, beres urusan. Jadi politik itu hanya persoalan 6 hari, 4 hari sebelum pencoblosan jadinya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena pemimpin itu tidak lahir dari bawah, begitu ya. Mereka partai-partai ini membangun, menawarkan pemimpin itu tidak tumbuh dari bawah. Jadi oleh karena itu ketika mereka duduk di sana dan dibawa oleh kapital partai, nah ketika duduk di sana mereka akan bisa menjadi suatu beban bagi pemimpin itu, di mana para partai pengusung itu akan menagih semacam minta kabinetnya gitu ya, katakanlah dapat apa kan begitu, sehingga nggak usah heran bagi kita bahwa ketika satu partai tertentu menguasai suatu daerah tertentu misalnya, maka partai-partai yang ada di sana, kader-kader tersebut akan mendekat ke pemimpin daerah tersebut. Ini menjadi beban daripada tokoh tersebut. Kenapa? Karena memang tokoh itu tidak lahir dari bawah, terutama mereka kadang-kadang yang dicalonkan ini yang tingkat elektabilitas, yang tingkat popularitas, yang tingkat akseptabilitas rendah. Hanya saja menjelang pemilu ya digunakanlah para konsultan itu untuk mendongkrak hal tersebut supaya terpilih. Nah ini menurut saya adalah manipulasi persepsi yang terjadi. Tidak secara natural memang rakyat memilih atau terbangun dari bawah tokoh tersebut. Baik, ini tampaknya ada pemirsa juga yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Upi di Jakarta Timur. Silakan Ibu Upi. Ya, saya ngelihat pembicaraan tadi cukup menarik ya. Kalau kita ngeliatin gonta-ganti pasangan tentang para calon pemimpin itu, sebenarnya saya lihat kenapa gonta-ganti kalau kita sebagai rakyat awam atau warga biasa itu melihat politik itu kan memang dari kader-kader juga pembentukannya juga seperti itu gitu. Setelah mereka jadi pun seperti itu, pimpinan pun demikian. Jadi pimpinan daerah yang dipilih oleh para partai pun demikian.
mereka itu tidak siap. Tidak siap pakai, akhirnya bingung nyari figur yang mana. Kalau menurut saya Pak Amrul tadi benar, apabila itu adalah yang berdaulat adalah rakyat, bukan yang berdaulat itu adalah partai. Belum lagi transaksional yang begitu banyak. Dengan Mas Adi juga saya tadi sangat cocok juga, karena banyak sekali tidak ada partai politik. Saya lihat sebagai warga biasa tuh kok setelah mau jadi DPR RI, DPRD ataupun jadi pemimpin daerah, mereka itu ya sudah, karena di luar ini kan ada transaksional yang saya tidak tahu itu, tapi cara pembentukan pindah-pindah seperti itu berarti dia tidak punya persiapan kader masing-masing. Baik, Bu Upi, hanya tanggapan atau ada pertanyaan? Kenapa? Ada hanya tanggapan saja atau ada pertanyaan? Ada sedikit pertanyaan. Oke, boleh langsung ke pertanyaannya. Saya kepingin tuh gini, saya sebagai warga ini kan sebagai orang yang berdaulat itu adalah rakyat. Itu jangan cuma untuk alat dalam pilkada atau pilgub atau apapun bentuknya itu. Oleh para politisi itu jangan sebagai alat aja. Mereka tuh kenal sama konstituen atau itu cuma di saat dibutuhkan. Setelah itu rakyat ini contoh soal aja nih. Sebagai warga, seandainya saya di Jakarta, kita ke DPRD aja, orang yang kita usung kemarin ke rumah kita atau datang ketemu juga menemuin aja nggak mau. Nah, jadi akhirnya sebenarnya rakyat itu yang saya pertanyakan gini, Pak Amrul dan Mas Adi. Saya kepingin sebagai warga negara Indonesia yang katanya berdemokrasi itu, partai politik itu sadarlah demokrasi ini kapan sih jalannya di Indonesia ini. Kalau yang sebagai motor pemilihan pilgub itu lewat partai-partai itu, kapan sih demokrasi yang sebenar-benarnya untuk rakyat itu kapan, gitu aja. Baik, terima kasih Ibu Upi telah bergabung sama kami dan bisa nanti akan ditanggapi oleh narasumber, tapi kita harus break, kita kembali saat lagi usai jeda pariwara.